Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning, students. Today we meet again virtually in my YouTube channel to discuss about personal letters, and I will explain it to you what is personal letters. Hopefully what we have learned today will be useful for us and all of you are in a good conditions, and don't forget to be healthy and happy. So let's start. This is not important. Nah, here di sini Ibu akan menggambarkan beberapa situasi-situasi yang memungkinkan kita untuk lebih memahami apa itu personal letter. So here I have many situations that will help you to understand what is personal letter, what is the function of personal letter. First, have you ever been asked by your parents to say something to your relatives, friends, but they don't have a phone number to call? So what do you have to do and how? This is the first situation. And second, how do you say something to your family when you are studying in Jogja while your families are in Sumatra and they don't have handphone? So what should you do and how? How do you do it? Nah, jawabannya nanti ada di sini. Number 3. Have you ever wrote a letter for your friends? Nah, jawabannya nanti untuk mengatasi situasi ini adalah dengan menulis personal letters atau surat pribadi. Next, this is no. So, let's start. Nah, the benefit of studying personal letter is first, to keep in touch in a good communication with someone. Second, to give sympathy. And third, to confide something personal to your fellow. Jadi yang pertama untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua untuk memberikan simpati, karena memang personal letter itu bisa kita berikan untuk mengungkapkan perhatian kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, to confide, untuk mengungkapkan sesuatu, misalnya suatu rahasia kepada orang yang sangat dekat dengan kita bisa juga menulisnya dengan personal letters. Next, so vocabulary related to personal letters. Kosakata yang berhubungan dengan personal letters di sini ada beberapa. Yang pertama, date itu tanggal, address itu alamat, salutation salam pembuka, opening pembukaan, closer penutup, complimentary close salam penutup, signature tanda tangan, postscript kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya NB, ini singkatannya nota bene, NB, tapi kita biasanya mengisinya dengan catatan-catatan gitu ya, karena padahal sebenarnya postscript atau disingkat PS itu inisial dari penulisnya itu ya. Kemudian sincerely yours, hormat kami, affectionately dengan penuh kasih sayang, ini biasanya ada di bagian complimentary close atau salam penutup. Nah, nanti silahkan bisa di stop videonya lalu dicatat vocabulary atau dihafalkan. Untuk selanjutnya, so personal letter is a letter that is written to people we know, such as friends, parents, siblings, cousins. Jadi personal letters itu surat pribadi. Namanya pribadi pasti kita tulis dan kita kirimkan kepada orang-orang terdekat kita. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi fungsinya surat pribadi ini selain untuk menginformasikan atau menceritakan segala hal, juga untuk memperkuat ikatan persaudaraan, ikatan kekeluargaan antara dua orang yang sedang menulis satu sama lain itu ya. So the purpose of personal letter is to convey personal opinion or personal interest. Untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan
sesuatu kepada orang terdekat kita. So, there are 9 parts here of a letter, of a personal letter especially. First, date. Second, address. Third, salutations and name. Fourth, opening. 5, body. 6, closer. 7, complimentary close. Kemudian 8, signature. 9, postscript atau kita biasanya menyebutnya PS. Ini biasanya afterthought in letter, you begin with PS and end it with your initial. Jadi sebenarnya PS itu setelah PS ditulis inisial dari penulis, akan tetapi kadang-kadang diisi dengan catatan-catatan kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena PS itu artinya notabene, bisa diartikan seperti itu. Nah, di sini ada ya, date itu ada di paling atas, biasanya di sebelah kiri. Address itu biasanya di sebelah kanan, di atas juga. Kemudian salutation and name, ini salam pembuka. Misalnya Dear Aunt Fatima. Nah, itu ya. Jadi salutationnya Dear disertai dengan namanya Aunt Fatima. Kemudian opening ini pembukaannya masih basa-basi, bisa bertanya kabar, how are you, bisa bertanya hal-hal yang ringan-ringan saja, atau bisa berucap thank you for your last letter, terima kasih untuk suratmu kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian body, ini adalah the main part of the letter. Jadi ini di bagian body ini berisi isi dari surat itu sebenarnya apa. Nah, ada di body. Kemudian closure, ini suratnya sudah mau berakhir, biasanya berisi ya penutup-penutup seperti I'm looking forward to seeing your letter, menunggu suratmu kembali, menunggu balasan suratmu, dan lain sebagainya. Kemudian complimentary close itu salam penutup, bisa love you, sincerely yours, love, dan sebagainya. Lalu signature itu kadang ada kadang enggak ya. Dan postscript, signature itu bisa berupa tanda tangan, bisa berupa inisialnya dari penulis, atau ditulis nama penulisnya saja. Next, language feature. Di sini ibu menuliskan 2 saja. Yang pertama using adjective atau kata sifat, yang kedua using personal references atau kata ganti personal. Untuk using adjective kata sifat, karena memang personal letter itu ciri khasnya menceritakan apa saja, menceritakan kehidupan pribadi, menceritakan keadaan sekitar, menceritakan rutinitas harian kita. Nah, biasanya kita bisa memakai kata-kata sifat di sini. I'm happy today because today I go to the zoo with my family. Nah, misalnya gitu, happy. Terus atau mau menceritakan curhat kesedihan, I'm very sad today because I haven't met with my friends yet. Saya nggak jadi ketemu dengan teman gitu, seperti. Atau disappointed, I'm disappointed today because I got bad scores in English misalnya, seperti itu ya. Kemudian using personal reference, ya karena penulis biasanya memakai, yang sering dipakai adalah I, mine, my, you, yours, atau ini untuk menceritakan yang lainnya. Misalnya next week we will have a plan to meet you soon. Kita mempunyai rencana untuk bertemu denganmu. Ini kata ganti orang. Next saja. Nah, di sini mulai expression yang kita akan pelajari, salutation dan closing. Salutation tadi adalah salam pembuka. Dear, dearest, sweetheart, darling, my dear, my love. Salutations depend on how well you know the person you are writing to. Jadi salam pembukanya itu tergantung dari seberapa kenalnya kita dengan orang yang akan kita kirim surat tersebut. Kalau semakin kenal, semakin dekat,
panggilannya atau salam pembukanya juga semakin menunjukkan kedekatan kita. Misalnya, to my beloved sister, untuk saudara perempuanku tersayang. Nah, itu kan tergantung kedekatan kita. Kemudian bagian closing, yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes. Ini salam penutup yang sering mungkin kita biasanya melihatnya sincerely yours atau with love atau yours, yang sering muncul itu ya biasanya. Dan ini salam penutup ini juga tergantung dengan seberapa kenalnya kita dengan orang yang akan kita kirimi surat tersebut. Nih. Kemudian next, starting the letter. Kita akan mulai starting the letter itu berarti ada di ada di opening. Opening kita bisa bertanya kabar, how are you? Atau hope this letter finds you. Thank you for your last letter. Ini jika surat balasan ya isinya. I was so good to hear from you. Sorry for answering late. Ini untuk surat balasan juga. I'm sorry I should have written earlier. Ini untuk surat balasan juga. I'm sorry to inform you that. Ini juga surat balasan ya. Atau bisa juga bukan surat balasan, tergantung nanti kita mau menempatkannya di mana. Conclusion ini sudah mau penutup atau bisa juga kita sebut close. Bagian penutupnya. Contohnya yang pertama ini, I'm looking forward to seeing you soon. Aku menanti-nantikan untuk segera bertemu denganmu. Ini udah mulai penutup ya. Atau I'm looking forward to hearing from you soon. My best wishes for you for the coming, and see you. Ini yang seringnya see you. I will have to stop now. Bisa. I'm waiting for a quick reply. Aku menunggu balasanmu secepatnya. Atau looking forward to seeing you again. Bye. Nih ya. Bisa nanti dicatat dan diingat-ingat. Selanjutnya, this is the sample of personal letters. Di sini ada addressnya, kemudian ada date, tanggal, kemudian salutation disertai dengan name, dear Miss Anna. Kemudian openingnya ini, I heard from my classmate Milan that you are hospitalized. I'm so sorry to hear about your conditions. Ini ya. I hear from my classmate ini openingnya ini untuk mengantarkan menuju topik yang mau dibahas. I heard from my classmate Mila that you are hospitalized. Aku dengar dari Mila kalau kamu dirawat di rumah sakit. I'm so sorry to hear about your condition. Aku sangat ikut bersedih dengan kondisimu. Kemudian mulai the body-nya. I really would like to visit you, but I'm still in Jakarta and won't be back until the end of the month. My prayers for your hearts. Nah, ini isi suratnya yang terpenting adalah dia ingin sekali sebenarnya menengok temannya Miss Anna, menengok Miss Anna, menengok gurunya, tetapi dia tidak bisa karena sedang berada di Jakarta. Jadi dia hanya bisa mendoakan. Inti suratnya itu. Kemudian closingnya kita mulai, I'll visit you as soon as I arrive in Surabaya. Closingnya, aku akan segera mengunjungimu sesegera mungkin ketika aku sampai di Surabaya. Kemudian complementary close-nya, best regards. Kemudian name and signature Kiki. Untuk postscript kadang ada, kadang tidak ya. Dan untuk selanjutnya sudah cukup sampai di sini. Oke, sudah selesai. Thank you very much. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.